Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2. Saya Syakir Oktaviani, absen 35. Saya Putri Adilia, absen 30. Saya Dinda Fadila, absen 10. Di video kali ini kami akan membahas materi matematika wajib tentang median. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi dan contoh soal. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME, yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Median terbagi menjadi dua, yaitu median dengan jumlah data ganjil dan median dengan jumlah data genap. Untuk median dengan jumlah data ganjil dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Yang kedua adalah tentukan nilai yang berada di paling tengah. Dan yang terakhir, nilai yang berada di tengah tersebutlah yang disebut dengan median. Untuk rumusnya, untuk data ganjil, ME sama dengan data ke N plus 1 per 2. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal median data tunggal. Soal pertama, pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan sebagai berikut: 65, 85, 70, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, 50. Tentukan median data tersebut. Adapun cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, dari contoh soal ini kita dapat mengetahui bahwa ini termasuk ke dalam data tunggal berjumlah ganjil. Maka cara pertama yang kita lakukan yaitu dengan menentukan urutan dari data tersebut, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar: 50, 60, 65, 70, 80, 80, 80, 85, 90. Setelah itu, kita dapat menggunakan dua cara. Cara pertama, dengan menggunakan rumus, yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2. X N dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ditambah 1 per 2 sama dengan X6, sama dengan data ke-6 dari data yang telah kita urutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mediannya adalah 80. Lalu cara yang kedua yaitu dengan cara menentukan nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan, yaitu dengan cara 2. Dari ke-11 data ini, kita menentukan nilai yang paling tengah dari data tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, median sama dengan 80. Baiklah, itulah tadi cara penyelesaian dari contoh soal median data tunggal. Kita dapat menggunakan dua cara, dan pilihlah cara yang membuatmu mudah untuk memahaminya. Untuk jenis yang kedua adalah median dengan jumlah data genap. Median dengan jumlah data genap dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah
diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang kedua adalah tentukan dua nilai yang berada di paling tengah. Selanjutnya adalah tambahkan dua nilai yang berada di tengah tersebut, lalu hasil dari pertambahan dua nilai tersebut dibagi dua. Maka didapatlah hasil median. Untuk rumusnya, untuk data genap, ME sama dengan data ke N per 2 ditambah dalam kurung N per 2 plus 1 tutup kurung per 2. Baiklah, selanjutnya contoh soal median data tunggal dengan jumlah data genap. Soal kedua, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil ukurannya yaitu sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Adapun cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Maka jumlah data seluruh ini adalah 10 dan kita dapatkan X5 dan X6. X5-nya sama dengan 170 dan X6-nya 171. Lalu kita masukkan ke rumus median, yaitu setengah X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Kita masukkan setengah X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 plus 1 plus 1. Maka setengah X 5 ditambah X 6. X 5 nya tadi 170, setengah 170 ditambah 171. Maka hasilnya 170,5. Jadi diperoleh median dengan jumlah 170,5. Yang kedua adalah median data berkelompok. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya belum diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus berikut ini. ME sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2N dikurang FK per FI tutup kurung dikali dengan P. Dengan keterangan sebagai berikut. TB merupakan tepi bawah kelas median. N adalah jumlah seluruh frekuensi. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. FI adalah frekuensi kelas median. P adalah panjang kelas interval. Baiklah, kita masuk ke contoh soal median data kelompok. Soal nomor 3, sebanyak 26 orang mahasiswa diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok sebagai berikut. Berat badan 46-50 ada 3 orang. Berat badan 51-55 ada 2 orang. Berat badan 56-60 ada 4 orang.
Berat badan 61 sampai 65 ada 5 orang. Berat badan 66 sampai 70 ada 6 orang. Berat badan 71 sampai 75 ada 4 orang. Berat badan 76 sampai 80 ada 1 orang. Berat 81 sampai 85 ada 1 orang. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif pertama ialah 3. Yang kedua, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 ditambah 6 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. 24 ditambah 1 sama dengan 25. 25 ditambah 1 sama dengan 26. Sehingga didapat jumlah frekuensi ialah 26. Dari data di atas dapat kita ketahui median berada di data ke. Cara mencarinya ialah 1/2 dari 26 sama dengan 13. Jadi median berada pada data ke-13. Data ke-13 berada di interval 56 sampai 60. Berada pada interval ini. Tepi kelas bawah median. Tepi kelas bawahnya ialah 56 dikurang 0,5 didapat 55,5. Yang kedua ialah kita tentukan nilai jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ialah 26. Selanjutnya kita tentukan frekuensi kelas median, yaitu 4. Yang keempat ialah kita tentukan frekuensi kumulatif sebelumnya ialah 5. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya ialah 5. Data ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumus median ialah tepi kelas bawah ditambah 1/2n dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas interval. Median sama dengan tepi kelas bawahnya ialah 55,5 ditambah 1/2 jumlah frekuensinya ialah 26 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya ialah 5 per frekuensi kelas mediannya ialah 4 dikali panjang kelas interval sama dengan 5. Median sama dengan 55,5 ditambah 13 dikurang 5 ialah 8/4 dikali 5. Median sama dengan 55,5 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 5, 10. Median sama dengan 55,5 ditambah 10 ialah 56,5. Sehingga dari data ini didapatlah nilai tengahnya ialah 56,5. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya, contoh soal menentukan nilai X jika median diketahui. Pertanyaan keempat, median dari tabel berat badan di bawah ini sama dengan 64,5 kg. Tentukan nilai X yang memenuhi. Berat badan 50 sampai 54 ada 3 orang, 55 sampai 59 ada 12 orang, 60 sampai 64 bernilai X, 65 sampai 69 ada 21 orang, 70 sampai 75 ada 41 orang. Maka kita dapat menentukan sigma F-nya yaitu 77 ditambah X.
Langkah kedua, kita menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu 3, 15, 15 ditambah X, 36 ditambah X, 77 ditambah X. Dari soal tadi, kita telah mengetahui bahwa median bernilai 64,5. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus median data kelompok, yaitu median sama dengan L2 ditambah setengah N min FK2 per 2 LP. Lalu kita masukkan nilai median tadi 64,5 ditambah setengah hanya 77 ditambah X min 15 ditambah X kali 5. Lalu kita jumlahkan, kita kalikan 5 per 21 38,5 ditambah setengah X min 15 min X, seperti itu. Lalu (23,5) min setengah X. Setengah X pindah ke ruas kiri, jadi setengah X 23,5. Jadi didapat nilai X sama dengan 47. Jadi nilai X yang didapat adalah 47. Untuk materi yang terakhir adalah histogram. Untuk mencari dan memperoleh histogram, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data kelompok. Yang kedua adalah menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Yang ketiga, membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk histogram. Sudah memuat batas atas dan batas bawah untuk setiap kelas. Yang keempat adalah memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Dan yang kelima adalah proses penyajian data kelompok bentuk histogram sudah selesai. Masuk ke dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu median dalam penyajian histogram. Kita memiliki soal sebagai berikut. Histogram berikut menjanjikan data berat badan siswa kelas 12. Dapat kita lihat bahwasanya terdapat histogram mengenai yang menyajikan data berat badan siswa kelas 12. Dan dari histogram berikut, untuk menyelesaikannya, untuk mencari mediannya, kita harus memindahkan dan memasukkan data-data yang di histogram tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi, agar lebih mudah dapat dilihat. Yang pertama, kita memiliki data dari berat badan 46,5 sampai dengan 49,5 dengan frekuensi 3. Kita tuliskan di tabel frekuensi ini. Selanjutnya kita memiliki data kelompok dari 49,5 sampai dengan 52,5 dengan frekuensi 6. Selanjutnya lagi kita memiliki data kelompok dari 52,5 sampai dengan 55,5 dengan frekuensi 8.
Selanjutnya kita memiliki data kelompok dari 55,5 sampai dengan 58,5 dengan frekuensi 7. Dan yang terakhir kita memiliki data kelompok dari 58,5 sampai dengan 61,5 dengan frekuensi 6. Baiklah, setelah kita memasukkan data-data yang ada di histogram tadi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini, selanjutnya kita harus menentukan jumlah frekuensi yang ada dalam tabel ini, yaitu 3 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, sama dengan 30. Lalu kita bisa memasukkan pula data frekuensi kumulatif yang didapat dari 3 ini dari 3 ini, 9 ini dari 3 ditambah 6, 17 dari 3 ditambah 6 ditambah 8, 24 ini dari 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7, dan 30 ini didapat dari 3 tambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah dengan 6. Setelah mendapatkan jumlah frekuensi yang ada, selanjutnya kita harus menentukan median histogram dengan cara sebagai berikut. Setengah dikali dengan N atau jumlah frekuensi itu tadi. Artinya setengah dikali dengan 30. Hasilnya adalah 15. Berarti median histogram ini adalah 15. Sekarang tugas kita adalah menentukan kelas median histogram itu sendiri. Dari mana? Dari frekuensi kumulatif. Terdapat di manakah angka 15 ini? Tentu terdapat di kelas ketiga, yaitu kelas data kelompok dari 52,5 sampai dengan 55,5. Kita tulis dahulu kelas median histogram Setelah kita mengetahui kelas median histogram ini, kita harus menentukan tepi bawah dari kelas median histogram. Tepi bawahnya adalah 52,5. Setelah itu, kita harus menentukan frekuensi median. Dari mana? Frekuensi median yang ada di kelas interval 52,5 sampai dengan 55,5, yaitu frekuensinya adalah 8. Kita tulis terlebih dahulu. Frekuensi median sama dengan 8. Selanjutnya, kita harus menentukan jumlah dari frekuensi median. Dengan apa? Kita harus menjumlahkan, kita tahu bahwasanya tepi bawah yang tepi dari median histogram kita adalah 52,5. Dan 52,5 ini memiliki Setelah kita mengetahui frekuensi median, yaitu sama dengan 8, selanjutnya kita harus menentukan sigma dari frekuensi median tersebut atau jumlah dari frekuensi median. Caranya adalah dengan mengetahui batas dari tepi bawah kita, yaitu 52,5. Artinya kita menghitung sampai dengan 52,5 itu saja. Dengan berarti sigma F median adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9.
Selanjutnya kita harus mencari panjang kelas interval dengan cara kelas interval tadi yaitu 55,5 dikurangkan dengan 52,5. Kita dapatkan panjang kelas intervalnya itu adalah 3. Setelah seluruh data kita dapatkan, kita harus masukkan semua hasil tersebut ke dalam rumus. Rumus dari median adalah ME sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung setengah N atau jumlah frekuensi dikurang dengan sigma FME per FME dikali dengan panjang kelas interval. Kita masukkan data-data tadi yaitu adalah ME sama dengan tepi bawah yaitu adalah 52,5 ditambah buka kurung setengah dari N tadi kita peroleh bahwasanya 30 dikurang dengan jumlah dari frekuensi median kita peroleh tadi adalah 9. Frekuensi mediannya sendiri adalah 8 dikali dengan panjang kelas interval adalah 3. Kita hasilkan ME sama dengan 52,5 ditambah 15 dikurang 9 per 8 dikali dengan 3 sama dengan 52,5 ditambah 6 per 8 dikali 3. 6 dan 8 bisa kita coret, 3 dan 4. 52,5 ditambah dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dibagi dengan 4 sama dengan 2,25. Jadi mediannya adalah 54,75. Itulah hasil dari median dalam penyajian histogram yang telah kita dapatkan tadi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.